Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya, Ronald Surapraja dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jadi kita ngobrol mengenai dunia kesehatan. Satu hal yang identik sama hidup sehat adalah olahraga. Nah, saya pengen ngobrol nih sama kakak-kakak saya yang memang aktif dalam dunia kesehatan. Ada Mbak Lula, apa kabar Mbak Lula? Baik, Kang. Mas Boyke, apa kabar? Halo, Kang Ronald. Apakah kalian adalah seorang sport person, rajin berolahraga? Kalau saya sih enggak ya. Enggak tahu sih kalau Mas Boy. Mas Boy Mas gimana? Boyke olahraga nggak? Kalau aku olahraga, Apa? olahraganya biasanya jogging. Tapi masalahnya ada teman saya, dia nggak mau olahraga. Karena ada beberapa temennya yang dapat serangan jantung ketika olahraga. Oh iya, Oh, betul, iya. betul. Kita sering pernah Iya, baca pernah kasus dengar. seperti itu kan Iya, ya. betul. Nah, seperti apa gambarannya orang yang sedang terkena serangan jantung ketika berolahraga? Boleh disimak tayangan satu ini. Yogi, lelaki paruh baya berusia sekitar 35 tahun ini, memiliki hobi mengayuh sepeda berkeliling di daerahnya bersama kawan-kawannya di penghujung minggu kala rehat dari pekerjaannya. Namun beberapa waktu lalu, Yogi mengalami hal yang sama sekali tak pernah dia kira, yaitu serangan jantung. Saat itu, ia mengayuh sepedanya dengan keras agar dapat mengejar kumpulan kawan-kawannya di depan. Dalam keadaan ini, jantungnya memompa lebih kencang sehingga jantung membutuhkan oksigen lebih banyak. Jika plak pada dinding pembuluh darah jantung robek, maka akan terbentuk gumpalan darah yang menempel. Tubuh Yogi merasakan lelah yang hebat. Nafasnya mulai terengah-engah, pandangan matanya tidak fokus, kabur, dan penglihatannya mulai buram. Gumpalan darah di pembuluh darahnya mulai menumpuk dan aliran darah yang berisi suplai oksigen menuju jantungnya mulai semakin melambat. Di sisa tenaganya, Yogi terus melanjutkan kayuhan sepedanya untuk menghampiri kawan-kawan. Hampir 2/3 dari arterinya kini sudah dipenuhi dengan gumpalan darah yang semakin menutup. Yogi kemudian ambruk jatuh terkapar dari sepedanya dan pingsan tak sadarkan diri karena serangan jantung yang dialaminya. Di zaman modern kini, banyak yang mengidentikan serangan jantung dengan usia yang sudah lanjut seperti 50 atau 60 tahun ke atas. Namun faktanya, sudah banyak kasus serangan jantung pada usia muda dan Yogi menjadi salah satu kasus yang terjadi. Olahraga adalah sebuah aktivitas yang baik, tapi kenapa ada orang terkena serangan jantung ketika berolahraga? Itu pertanyaannya Mbak Betul, Lula, Mas betul. Boyke. Jadi ini apa sebetulnya yang terjadi sama? Sebetulnya tadi juga di dalam video ini? gambar itu dikasih lihat sedikit-sedikit ya. Tapi intinya ada dua cerita di sini. Yang pertama adalah kalau kita berolahraga nih pemirsa di rumah biar tahu juga. Kalau kita berolahraga berarti tubuh kita ini kan butuh energi kan Betul. ya. Dan kita itu akan semua tubuh kita butuh oksigen Ya. dan butuh nutrisi yang lebih banyak. Dengan sendirinya si jantung akan mompa lebih banyak. Betul, betul. Waktu si jantung mompa lebih banyak, denyutnya jadi lebih tinggi. iya. Jantungnya sendiri juga butuh oksigen dong Iya, lebih iya, banyak. iya. Berarti pembuluh darah jantung ini ngasih darah ke jantung mesti lebih banyak. Sebetulnya jadi masalah karena itu kalau orang-orang sudah penyempitan di jantung, di pembuluh darah jantung akan kerasa waktu dia olahraga. Yang kedua bisa kejadian gini, pada dasarnya udah punya bisul nih sebetulnya. Udah punya bisul yang ada di pembuluh darah. Dan si bisulnya ini nggak stabil waktu dia olahraga, bisulnya Lepas, pecah. gitu ya. Oh, pecah. Dia pecah, dia bisa kemudian ngegumpal di situ atau dia ke bawah nyumbat tempat lain. Tapi intinya ada penyumbatan di pembuluh darah. Jadi sebetulnya olahraganya nggak salah. Nggak salah. Asal nih kita nggak punya penyumbatan di pembuluh darah. Kita nggak punya penyempitan di pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah nggak pernah dadakan. Oke, Ngerti ya maksudnya? iya. Semua serangan jantung dadakan kita mengerti. Tapi penyebabnya. Betul. Penyebabnya. Penyempitan itu dari dia awal bagus sampai ada penyempitan itu butuh proses panjang. Itu yang nggak dadakan. Betul. Ya, dan seperti tadi dikatakan oleh Lula bahwa
mendadak serangan jantungnya, tetapi nabungnya itu, nabung yang namanya penyempitan itu karena pola makan yang tidak sehat, Betul. banyak kolesterol, lemak, kemudian juga mungkin sebelum-sebelumnya juga nggak berolahraga, masih sering begadang, masih sering minum minuman keras, masih sering merokok terutama. Nah itu semua akhirnya mengakibatkan aterosklerosis. Si Pak Yogi ini kok bisa lagi olahraga loh, kena dia serangan sehat. jantung gitu Betul, loh. kita tanya lagi, dia beneran sehat? Olahraga teratur 4 sampai 5 kali seminggu misalkan, Betul. atau dia baru olahraga saat itu aja. Nah, Satu. iya, Yang iya, kedua, kolesterolnya kayak gimana? Kolesterol itu bukan satu picture sekarang nih, waktu gambaran sekarang. Kita mau ngikutin dari beberapa tahun sebelumnya. Kan bisa aja nih diperiksa sekarang bagus, tapi 2 bulan yang lalu lagi ancur-ancuran barangkali, atau setahun yang lalu berantakan terus. Itu yang kita tabung sebetulnya. Status kesehatan harus kita tahu. Kita kalau mau bicara mengenai Oke. supaya kita nggak sampai nih serangan jantung pas olahraga, apa sih? Jangan nabung dong. Jangan Nah, nabung kerak itu. di pembuluh darah. Nggak nabung gimana caranya? Pola hidup sehat lagi dong dari awal. Udah tahu ini nggak bisa 100% ya bantu Bantu dong dengan sama teknologi. Oke, saya setuju banget pemirsa. Ada teknologi. Dan teknologi itu adalah teknologi laser. Laser buat darah memang. Iya. Kalau untuk jantung yang paling penting adalah bahwa teknologi laser itu bisa membantu ya, dia mencegah supaya darah tidak kental. Dia berusaha supaya sirkulasi darah ini bisa lancar ke seluruh tubuh. Pegangannya cuma satu sih sebetulnya. Waktu ada serangan jantung itu ada permasalahan di aliran darah. Oke. Kalau aliran darah gak ada hambatan, ya nggak ada serangan Lancar-lancar jantung aja. sebetulnya. Lancar-lancar aja. Nggak ada juga yang namanya stroke. Kan stroke sama serangan jantung ini cuman beda tempat sebetulnya. Dan nggak ada juga dong yang disfungsi ereksi. Iya, harusnya enggak dong. Nggak ada dong. Kalau semua aliran darah lancar, termasuk gagal ginjal, ya kan? Itu semua Oke, juga oke. tidak terjadi kalau darah kita sehat. Dan untuk menyehatkan darah supaya darah kita sehat itu dengan tadi pola hidup sehat. Tapi ada teknologi yang bisa membantu. Oke, jadi namanya adalah teknologi laser. Dan ini teknologi lasernya kita fokuskan untuk darah. Ya. Karena kualitas darah itu menentukan kualitas hidup kita. Jadi si Pak Yogi tadi pas olahraga kena serangan jantung, sudah pasti kualitas darahnya tidak baik, tidak sehat ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi apa yang bisa dilakukan dengan teknologi laser ini untuk kesehatan kita. Tetap bersama kami dalam Gue Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi dalam Gue Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan kami masih membahas mengenai serangan jantung yang bisa menyerang siapapun Anda. Tapi tidak perlu khawatir, ada teknologi laser yang bisa mencegah dan mengatasi serangan jantung. Ini ada satu hal yang harus Anda ketahui pemirsa, bahwa teknologi laser ini sudah digunakan lama sebetulnya dalam dunia kesehatan. Nah, teknologi laser sudah digunakan dalam berbagai bidang ya. Seperti apa saja perkembangannya? Saksikan tayangan satu ini. Dunia teknologi terus berkembang. Teknologi di bidang kesehatan pun juga terus mengalami kemajuan. Salah satunya teknologi laser. Sinar laser di bidang kesehatan telah digunakan sejak tahun 1960 yang diciptakan oleh Theodor Harold Maiman. Manfaat teknologi laser ini digunakan untuk rehab medik, estetika, dan teknologi laser pun pada awalnya berukuran besar. Namun saat ini dihadirkan dengan desain yang lebih portable agar dapat lebih memudahkan masyarakat untuk dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Manfaat teknologi laser yang portable saat ini dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kualitas darah sehingga dapat mencegah gangguan kesehatan seperti stroke, jantung koroner, diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Nah, mungkin teknologi laser yang ada di tayangan tadi sudah pernah Anda lakukan ya, tapi yang kita bahas ini fokus yang untuk darah. Teknologi laser khusus untuk darah. Betul. Dan perkembangan teknologi laser kan tadi sudah dikatakan sejak tahun 1960. Tetapi yang justru paling penting karena darah itu menentukan kehidupan kita adalah teknologi laser untuk darah. Teknologi laser untuk darah. Ini giliran Mas Panji nih menjelaskan nih Mas Panji. Karena yang saya bawa adalah teknologi laser yang portable. Ya kalau yang tadi Mas Boke jelaskan, waduh, nggak kebayang saya kalau dibahas di sini ya. Betul sekali, teknologi laser yang portable yang dapat bermanfaat bagi darah kita. Ya. Ini saya lagi gunakan loh, simple banget. Namanya dokter laser. Dia adalah alat kesehatan yang memang menggunakan teknologi laser. Yang kemudian ketika digunakan pada pergelangan tangan kiri kita ini, nanti lasernya
lasernya ini akan menstimulasi pembuluh darah kita. Karena kan ada nadi nih yang bisa kita rasakan ya, ada Ya, denyut nadinya. ya. Nah, laser ini akan merangsang pembuluh darah tersebut. Supaya apa? Supaya aliran darah yang melewati pembuluh darah tersebut ini bisa menyerap sinar lasernya ini. Kemudian akhirnya bisa membawa ke seluruh tubuh dan akhirnya bisa membantu melancarkan aliran darah kita. Bisa juga membantu untuk mengencerkan darah kita dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab serangan jantung. Kita juga punya VT yang biar lebih jelas barangkali ya, supaya pemirsa di rumah bisa membayangkan bagaimana kemudian gumpalan darah itu bisa dibantu dengan menggunakan teknologi laser ya. Pada penderita jantung dan stroke, yang terjadi salah satunya adalah penyumbatan pembuluh darah. Karena itulah, pada penderita jantung dan stroke darah tidak boleh kental. Cara kerja sinar laser ini menghambat proses terjadinya agregasi trombosit dan fibrinolisis, sehingga dapat mencegah pembentukan gumpalan atau pembekuan darah. Intinya dengan kualitas darah yang baik, tidak kental, sirkulasi darah lancar ke seluruh organ tubuh, sehingga dapat terhindar dari serangan jantung dan stroke. Jadi tadi kalau dapat lihat dari VT-nya tadi nih, biar ada gambaran bahwa sebetulnya mungkin nggak sih ada gumpalan di dalam pembuluh darah itu ya? Mungkin sekali, apalagi kalau kemudian pola hidupnya tidak sehat gitu ya. Kita bisa aja ngumpulin banyak sekali di gumpalan-gumpalan darah yang belum menyumbat ke bawah sama aliran darah. Tapi itu kemudian yang dibantu juga untuk diuraikan. Supaya kemudian satu yang paling penting, darahnya tidak kental. Sirkulasi lancar ke seluruh tubuh. Itu pegangan sebetulnya. Begitu dia sirkulasi lancar, kita nggak ada masalah. Jadi kalau darah kental di satu titik pasti akan nyumbat. Iya dong, kan pembuluh darah kan makin lama makin kecil. Tergantung di mana Iya. nyumbatnya. Kalau dia nyumbat di otak, terjadilah stroke. Betul. Kalau dia nyumbat di jantung, serangan jantung. Kalau nyumbat di organ keperkasaan, impotensi. Kalau nyumbat di ginjal, gagal ginjal. Kalau nyumbatnya di pembuluh darah di kaki, ya bisa gangren, bisa bisa kelainan-kelainan yang lain. Intinya adalah kualitas darah kita. Ingat bahwa kualitas darah akan menentukan kualitas hidup kita. Pada penderita jantung koroner, otomatis kan dia membutuhkan aliran darah yang lebih lancar. Supaya ya udah nyempit jangan sampai menyumbat. Dan dengan aliran darah yang lancar, otomatis kan nutrisi, oksigen, ini kan bisa didapatkan oleh organ jantung dengan lebih baik. Sehingga akhirnya aktivitasnya pun menjadi lebih enak. Kemudian ketika kita menggunakan teknologi laser ini kan, dia digunakan pada pergelangan tangan kiri kita. Lebih dekat ke jantung dan juga ada stimulasi titik akupuntur. Yang kemudian akan membantu mengoptimalkan kerja jantung kita juga. Dan kalau tadi ngomong masalah stroke, dokter laser juga dilengkapi dengan intranasal terapi kit. Jadi dia bisa digunakan pada rongga hidung kita nih. Nah, fungsinya untuk membantu menstimulasi pembuluh darah yang banyak sekali ada di rongga hidung kita. Sehingga akhirnya aliran darah lebih lancar, supaya bisa mencegah terjadinya stroke, membantu proses pemulihannya, dan juga mencegah jangan sampai stroke terjadi berulang. Mas Panji, tapi kan tadi kaitannya tentang olahraga dulu nih. Ya. Olahraga, sedang olahraga nih, Iya. terkena serangan jantung. Nah, kalau teknologi laser dalam hal olahraga bisa membantu apa nih? Ketika kita menggunakan teknologi laser, ini sebenarnya dapat membantu menstimulasi tubuh kita. Dia akan merangsang tubuh kita supaya menjadi metabolisme lebih baik. Kalau misalnya olahraga biasanya kalau saya gunakan adalah untuk memberikan energi yang lebih. Oh, jadi dipakai sebelum berolahraga gitu? Iya. Oh, wow. Dengan teknologi laser ini, pemirsa, dia bisa bekerja pada 3 tahap. Bagi mereka-mereka yang memang keturunan, ya ada darah tinggi, Keturunan tapi nggak ada keluhan tapi ya. nggak ada keluhan, tapi masih suka ngerokok, makannya masih pemakan segala, ya artinya. Atau pengen lebih sehat aja boleh dong. Boleh. Ya. Pencegahan. Untuk pengobatan tadi, mereka yang sudah kena serangan jantung, jangan sampai serangan jantung berulang kedua, ketiga, atau pasang ring. Yang kolesterolnya udah tinggi misalnya. Ya kan? Jadi untuk pengobatan darah tinggi juga bisa untuk rehabilitasi. Jangan sampai stop jadi pikun. Bisa. Nah itu tadi ada. Kalau bicara diabetes cantekannya. jangan sampai jadi komplikasi. Jadi Sampai ada gangren. No, Itu oke, juga. Jadi sebetulnya semua orang dong membutuhkan teknologi laser ini, Mas Iya. Panji ya? Betul sekali. Ayo kita perbaiki pola hidup kita menjadi lebih baik lagi. Konsumsi obat-obatan secara rutin dan teratur jika memang dibutuhkan. Dan Anda bisa melengkapi hidup sehat Anda dengan memanfaatkan teknologi yang tepat. Teknologi yang telah terdaftar resmi di Kementerian Kesehatan sebagai alat kesehatan. Dokter laser
Anda bisa mengunjungi website resmi kami ataupun menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda ataupun official store yang tersedia pada marketplace online Indonesia sehingga Anda bisa mendapatnya informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya penggunaan ataupun manfaat dari dokter laser ini bisa membantu Anda mencegah terjadinya serangan jantung. Setelah yang satu ini kami akan kembali lagi dengan menyajikan mengenai mitos dan fakta seputar penyakit jantung. Betul. Termasuk kita juga akan membahas mengenai dua penyakit yang erat kaitannya jika darah kita tidak sehat. Diabetes dan juga hipertensi. Kita bersama kami dalam Go Healthy Cara Tepat Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi dalam Go Healthy Cara Tepat Hidup Sehat dan kami masih membahas mengenai penyakit jantung ya yang ternyata bisa dicegah dan diatasi selama kita menjalankan pola hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser. Oke. Nah, tapi di masyarakat banyak sekali berkembang mitos atau fakta seputar penyakit jantung. Hati-hati, salah pemahaman bisa membuat Anda salah penanganan. Nah, supaya jelasnya kita simak tayangan satu ini. Hai, saya Dr. Pin. Hari ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta yang sering berkaitan dengan penyakit serangan jantung. Pertanyaan pertama, mitos atau fakta bahwa telapak tangan yang sering berkeringat apakah memiliki riwayat penyakit jantung? Telapak tangan yang suka berkeringatan itu bukan tanda bahwa seseorang ini memiliki penyakit jantung. Karena kenapa? Ini bisa terjadi pada orang normal. Ya, biasanya terjadi saat kita mau presentasi depan orang banyak, tegang kan, cemas kan, ya berkeringatan banyak juga. Jadi ini adalah sebuah mitos. Pertanyaan kedua, mitos atau fakta bahwa usia muda tidak akan terkena penyakit serangan jantung. Serangan jantung bisa terjadi pada semua usia. Selain faktor genetik, gaya hidup itu yang pegang peranan sangat penting. Karena kenapa? Sebenarnya dari kecil kita sudah mengotori tubuh kita. Contoh, berangkat sekolah, bawain makanannya apa? Nasi goreng, sosis digoreng, daging digoreng, semuanya digoreng. Dan dapat sekolah minumannya manis semua. Udah saat kerja, terus pola makan lebih jorok lagi. Ya, dengan kumulatif sedikit demi sedikit sehingga apa? Darah kita jadi makin kental. Yang namanya penyumbatan makin lama makin banyak, sedikit demi sedikit terjadi. Jadi usia muda tidak akan terkena serangan jantung itu adalah mitos. Pertanyaan ketiga, mitos atau fakta bahwa nyeri dada itu merupakan tanda pasti orang terkena serangan jantung. Jadi belum tentu benar demikian. Meskipun yang namanya serangan jantung itu mengalami yang namanya nyeri dada menjalar ke lengan, ke leher, ke punggung. Dan sebenarnya yang namanya nyeri dada itu bisa terjadi karena faktor lain selain yang namanya serangan jantung. Seperti nyeri karena otot atau keluhan pencernaan sehingga asam lambung naik sehingga rasa panas di dada. Bisa juga karena apa? Keluhan pernapasan sehingga timbullah rasa sesek. Jadi nyeri dada itu tanda pasti orang terkena serangan jantung itu adalah mitos. Tapi kita tetap harus waspada bahwa kalau Anda mengalami nyeri dada, lebih baik ke dokter untuk cek apakah nyeri dada Anda ini disebabkan oleh serangan jantung. Ternyata itu kan gejala-gejala penyakit jantung itu kadang-kadang khas dan tidak khas. Tapi kan yang paling banyak kan yang tidak khas ya. Kalau tadi yang naik sepeda itu kan khas, jadi sakit. Oh iya. Nah, itu kan Tapi kadang-kadang nggak selamanya harus begitu. Iya. Kita harus berpikiran juga lebih jauh bahwa ada penyakit-penyakit yang mendasari sampai ke kejadian namanya yang serangan jantung. Ya. Kita mesti ngerti bahwa yang namanya diabetes, hipertensi itu ujungnya itu bisa ke arah penyakit jantung juga. Gitu. Betul. Dan oleh karena itulah ketika kita menggunakan teknologi laser, ini tuh bisa digunakan tuh bukan cuma bagi orang yang kena jantungnya saja, bagi orang-orang yang memiliki latar belakang seperti diabetes ataupun hipertensi juga bisa memanfaatkan teknologi laser ini. Karena kalau kualitas darah kita nggak bagus, itu kan bisa keserangan jantung. Iya. Gula darah yang tinggi, kualitas darahnya jelas nggak bagus juga. Iya. Dan ketika kita menggunakan teknologi laser ini dari dokter laser, dia ini akan merangsang tubuh kita loh. Dia akan merangsang tubuh kita sehingga akhirnya gula darah yang tinggi bisa dibantu diturunkan. Dan akhirnya bisa mengurangi resiko komplikasi akibat diabetes. Iya, karena diabetes itu kan permasalahannya di gula darah. Ya. Gula darah yang tinggi nggak bisa dipakai buat bikin energi gitu Ya. kan. Harusnya Makanya dia lemes ya,
sebetulnya ya, yang bahan namanya. baku sebetulnya. Ya. Sementara gula darah yang tinggi itu ngerusak jalan yang dia lewati. Jadi yang namanya pembuluh darah yang dia lewatin mau yang besar, Pasti mau yang rusak kecil, itu. semua dia Waduh. rusak gitu ya. Makanya dibilang induk dari segala macam penyakit, ya kan ngomong sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Iya. Gula itu dibawa ke seluruh tubuh. Jadi Dia rusak semua. kita udah punya diabetes tinggal selangkah lagi menuju tinggal serangan nunggu jantung aja gitu nih, ya. begitu si gula ini tinggal nungguin aja mana yang duluan yang rusak. Aduh, Pembuluh darah mana duluan yang barangkali udah nggak tahan gitu sebetulnya. Kalau dia di jantung, jadi serangan jantung. Kalau di otak jadinya stroke gitu ya. Jadi stroke. Jadi Dan kalau di sebetulnya situ, bahwa- di organ keperkasaan. Oh iya boleh. Jadi pada dasarnya Iya, waktu iya. kemudian teknologi laser ini kena darah kita, yang terjadi adalah darah kita ini tubuh kita, jadi kemudian membakar si gula darah supaya jadi energi. Yes. Yang tadinya nggak punya energi, yang tadinya lemas itu, makanya kemudian Ya. langsung punya tenaga, Bertenaga. stamina-nya jauh lebih baik. Betul sekali, dan akhirnya mereka ngerasain ada perubahan hidup yang mereka. Akhirnya apa? Api yang tadinya mungkin sudah mulai redup, lebih cerah lagi. Wah. Lebih semangat, lebih energi. Akhirnya bisa menjalankan hidup dengan lebih bahagia kan? Gula ketinggian salah, garam ketinggian juga Nah. salah. Nah, itu bisa mengakibatkan hipertensi. Kalau hipertensi gimana, Mas Boy? Ya. Kaitannya? Kalau hipertensi itu kan kalau tekanan darahnya di atas 120/80 itu kan bisa mengakibatkan ya tadi ya stroke kalau pembuluh darahnya pecah. Juga bisa mengakibatkan serangan jantung juga kalau pecahnya di daerah jantung. Nah, si teknologi laser ini dia itu mengaktifkan apa yang disebut dengan nitric oxide. Nitric oxide ini sangat terkenal di kalangan para seksolog ya karena dia melebarkan pembuluh darah, membuat pembuluh darah elastis di seluruh tubuh termasuk di organ keperkasaan sehingga aliran darah ke sana lancar, otomatis tekanan darah juga menjadi turun. Jadi sebenarnya ketika kita gunain dokter laser, kita nggak usah milih-milih mau dapat manfaat Langsung yang dipakai mana. semua, Pakai kan? aja. Sehari cuma 2 kali loh. Cuma 15 sampai 60 menit saja dan kita bisa gunakan beraktivitas. Pagi-pagi supaya badan kita lebih segar. Lebih berenergi saat beraktivitas. Malam-malam untuk menjaga tensi kita jangan sampai terlalu tinggi. Tapi yang terpenting dan adalah membantu tidurnya. meningkatkan kualitas tidur kita. Nah ini yang kadang-kadang Kang Ronald dan juga pemirsa, orang tuh sering menganggap sepele. Kalau kurang tidur ya udah biasa, mungkin lagi banyak masalah. Padahal dengan kurang tidur itu satu, lebih sering ngemil, ya, jadi lebih gemuk. Dengan Daya kurang tahan tidur itu tubuh. daya tahan tubuhnya Ya. juga turun. Ya. Kemudian Tensi penelitian lebih menunjukkan tinggi. tensi lebih tinggi. Kemudian juga menunjukkan juga mudah terserang artritis, penyakit kanker. Iya. Bahkan yang paling mengerikan lagi adalah penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang kurang tidur umurnya lebih pendek. Ya iyalah, masalah banyak kan dengan sendirinya moodnya juga naik turun tuh kan biasanya. Hidupnya jadi nggak positif tuh. Jadi Kita apa? biasanya nyari Gampang sekali marah ya. Iya, ya, nyari tidur tuh macam-macam kan caranya sampai udah cariin supaya matiin lampu supaya melatonin keluar dengan baik. Iya. Nah, teknologi laser ini bisa merangsang tubuh mengolahan melatonin. Yes. Karena itu biasanya kalau pakai teknologi laser yang pertama kali dapat kasih komentar adalah tidurnya lebih enak. Iya. ya. Betul, bayangin Sering loh, banget ya, kita Bang. udah datangin Indonesia, laser ini ke Indonesia udah lebih dari 8 tahun dan Iya. kebanyakan respon pertamanya iya. tidurnya lebih enak. Pemirsa di rumah yang saat ini masih bingung, masih galau atau mencari jawaban bagaimana caranya hidup lebih sehat, mudah-mudahan dengan menyaksikan tayangan ini udah menjadi jawaban bagi Anda. Ingat, supaya kita terhindar dari serangan jantung, kita harus memiliki pola hidup yang lebih sehat. Konsumsi obat-obatan jika memang dibutuhkan dan lengkapi hidup sehat kita dengan memanfaatkan teknologi yang tepat. Teknologi yang telah terdaftar resmi di pemerintah, di Kementerian Kesehatan sebagai alat kesehatan. Seperti dokter laser ini. Anda bisa menghubungi call center yang tertera pada layar kaca Anda ataupun mengunjungi website resmi kami dan juga official store yang tersedia pada Marketplace Online Indonesia sehingga Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya teknologi laser bisa membantu mencegah serangan jantung. Karena dengan penggunaan secara rutin, dokter laser bisa membantu meningkatkan kualitas darah. Karena kualitas darah menentukan kualitas hidup. Mbak Lo terima kasih, Mas Bogo terima kasih, Mas Sama-sama. Panji, Terima kasih, Kang Ronald. Ya. Jadi pemirsa, kalau mau olahraga silakan, apapun silakan. Mungkin siapa tahu besok lusa kita bisa olahraga bersama ya. Ya. Sampai jumpa lagi dalam Go Healthy, cara tepat hidup sehat.